Guys, sekarang ada tamu penting. Edisinya pakai belangkon karena beliau orang Jogja, nggih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum teman-teman. Di podcast kali ini kita bakalan bahas gimana sih rasanya S3 di luar negeri, khususnya di United Kingdom. Dan sekarang aku lagi sama Mas Romi, saking Jogja beliau. Beliau akademisi dari UMY nih Mas. Iya betul. Mungkin bisa perkenalan dulu Mas, monggo. Oke, halo semuanya. Salam kenal, saya Romi Hartarto. Saat ini saya sedang menempuh studi S3 di Heriot-Watt University di Scotland. Ini ada nih tulisannya. Nomor 1 ya Mas? Nomor 1 ya. Nomor 1 betul. Iya, nomor 1 di dunia ya. Versi Hartarto. Dan saya. Mantap. Ya, saya ambil program PhD Economics. Saat ini saya sudah memasuki ya tahun akhir lah. Doakan aja semoga lulus. Amin. Ya Allah, didoakan semoga lulus. Jadi Mas Romi dulu S1 di mana Mas? S1 dulu di UGM di Jogja. Terus lanjut S2 di Australia di kampusnya namanya Macquarie University. Macquarie. Iya, dari S1 sampai S3 saya ambil Economics. Economics ya. Iya. Untuk S2-nya pakai beasiswa LPDP. Untuk S2 ya pakai LPDP. Pakai LPDP, oke. Betul. Jadi untuk langkah, mau tanya nih Mas, apa langkah untuk apply S3? Maksudnya dokumen apa aja yang diperluin, terus proses apply-nya seperti apa sampai bisa diterima dan mendapatkan beasiswa. Oh ya, beliau mendapatkan beasiswa dari kampus tercinta kami. Dari Heriot-Watt University. Dan mungkin bisa diceritain proses aplikasinya seperti apa dan dokumen yang dibutuhkan. Sebelumnya butuh waktu agak lama sih ketika saya apply beasiswa S3. Banyak sekali penolakan sebenarnya. Sampai akhirnya ya rezeki saya di Heriot-Watt dan beasiswanya dari kampus Heriot-Watt juga sih waktu itu. Jadi ini syaratnya kalau mau S3 di UK melalui beasiswa kampus dari UK secara langsung bisa cari di Google di link di bawah ini. Di link di bawah ini pakai keyword PhD studentship. Mungkin bisa ditambahin dengan pilihan bidang yang dituju apakah itu economics atau misalnya itu teknik, biar bisa lebih spesifik nanti munculnya di Google apa. Tapi pakai keyword PhD studentship sih. PhD studentship, oke. Itu nanti dari situ. Nah, nanti ya tinggal disortir aja informasi dari Google karena ya itu saringan awal sih ketika ingin dapat beasiswa ya harus pinter-pinter nyortir informasi. Benar. Gitu. Nah, nanti bisa dipelajari karena umumnya tiap kampus ini yang ngasih PhD studentship itu beda-beda requirement-nya. Tapi ya secara umum ya yang dibutuhkan itu jelas proposal research. Proposal research ini biasanya maksimal 5 halaman, nggak usah banyak-banyak. 5 halaman itu udah termasuk reference. Oke. Ini umumnya sih waktu itu ya based on pengalaman saya daftar beasiswa S3 di 2 kampus di UK. Itu sejenis. Di mana aja Mas? Di HWO waktu itu di HWO sama di Swansea. Oh, Swansea ya. Di Swansea. Swansea berarti di Wales ya? Di Wales ya. Dan kebetulan dapetnya di HWO rezekinya. Nah, proposal 5 halaman itu ya untuk prepare proposalnya ini cukup memakan waktu sih karena ya harus benar-benar apa ya kalimatnya harus benar-benar terstruktur. Terus harus benar-benar bisa apa sih istilahnya? Apa yang membuat proposal kita itu menarik dan berbeda dengan topik lain. Tentunya juga apakah proposal kita ini visible untuk dikerjakan dalam durasi 3-4 tahun. 3-4 tahun ya. Iya, seperti itu. Nah, dalam pembuatan proposal itu saya butuh waktu lama sih dan saya
butuh bantuan teman-teman juga, kolega saya waktu itu untuk membaca ulang proposal saya. Apakah proposal saya ini udah enak dibaca belum? Apakah udah layak atau belum? Diberi masukan gitu Mas Iya, ya. diberi Oke. masukan. Kurangnya apa? Nah, Iya, iya. ya waktu itu ya saya minta sekitar 3 kolega saya waktu itu untuk kasarannya mengimprove proposal saya lah. Iya, iya. Ya selain proposal, ya standar sih syarat lain ya kayak ijazah, transkrip lah, IELTS S2. gitu. IELTS juga dibutuhkan sih. Minimal berapa Mas? Kalau Minimal IELTS-nya untuk 6,5. S3. 6,5 6,5 ya? Berarti ya. sama master sama Betul, sama 6,5 untuk IELTS. writing tuh 6,5 Minimal. iya. Oh, jadi ada standar writing-nya 6,5 minimal gitu ya? Iya betul, karena selama Iya, program S3 kan isinya kan cuma writing. Writing, Jadi writing, ya writing-nya betul. tuh kalau bisa harus tinggi skornya. Oke. Betul. Dan apalagi ya, dan itu sih untuk berkasnya kurang lebih hanya ijazah, transkrip, proposal, Iya. sama itu tadi apa? IELTS. IELTS ya, skor IELTS. Ya. Untuk recommendation letter dibutuhkan nggak? Dari Recommendation supervisor kita, misalkan dari dosen-dosen kita waktu master gitu. Oh itu perlu juga. Perlu ya, berarti Iya, ya? rekomendasi itu biasanya diminta 2. Waktu itu saya minta 1 dari kolega saya, atasan saya sih waktu itu, sama dosen membimbing saya waktu S1. Oh, dosen pembimbing waktu S1. Betul, Oh, dosen membimbing waktu S1. Oke. Jadi ini udah tahun ketiga ya Mas di Edinburgh ya? Tahun ketiga. Oh ya, Oke. tadi baru syarat administrasi kan? Iya, betul. Untuk PhD studentship itu mekanismenya di kampus UK ini kuotanya terbatas. Kadang cuma dikit untuk tiap program. Hanya ya paling banyak 3 orang yang dipilih. Oh, paling banyak 3 orang. Iya, sekitar 1 sampai 3 orang lah kuotanya. Iya, iya. Dan apalagi ya? Dan jarak dari ya seleksinya cuma 2 macam, administrasi dan wawancara. Nah, dari administrasi ke wawancara itu butuh waktu sekitar 4 bulan. 4 bulan untuk menyiapin wawancaranya ya? Rentangnya 4 bulan untuk menunggu panggilan wawancara. Oh, untuk menunggu panggilan. Dan biasanya sih yang dipanggil wawancara ini adalah cuma sekitar berapa dari sekian aplikan yang masuk sih. Waktu itu yang dipanggil wawancara cuma 20 orang waktu zaman saya. 20 orang aja. Cuma 20 proposal yang masuk. Dan wawancaranya itu saya dapat email setelah 4 bulan apply kalau saya buat wawancara. Nah, saya cuma dikasih waktu seminggu. Setelah Buat itu prepare. Seminggu buat prepare. Saya emailnya tanggal 20, tanggal 27 saya wawancara. Dan wawancaranya itu cuma 30 menit. Dan yang ditanyain itu adalah isi dari proposal kita. Dan benar-benar pertanyaannya itu menjurus ke proposal kita. Gitu. Okay. Contohnya gimana Mas? Contoh pertanyaannya dari penyeleksinya gitu. Misalnya kayak ya lebih ke teori-teorinya mungkin yang berkaitan. Terus kayak data kamu, metodenya apa, kurang lebih seperti itu. Data dan metode. Dan apa yang membuat penelitian kamu ini punya kontribusi secara akademik. Secara akademik ya. Betul, karena S3 kan intinya kan itu bagaimana kita membuat penelitian yang ada kontribusinya. Dan yang 30 menit tapi benar-benar menjurus. Waktu itu via Skype, yang wawancara via ada Skype. 2 orang, betul. Oh, iya ada 2 orang ya. Itu ahlinya semua ya. 2 orang itu koordinator PhD-nya waktu itu sama PhD, ya profesor juga dari profesor dari kampus. Ya, itu ditanya itu sih. Dan ya agak kaget juga karena ya pertanyaannya benar-benar menjurus ke proposal. Iya. Nggak basa-basi gitu loh, langsung menjurus. Langsung Mas ya? Langsung menjurus. Gitu. Tanpa basa-basi langsung dilibas. Langsung dilibas proposalnya, betul. Ngeri. Tapi bagusnya pengumumannya langsung besoknya. Oh, pengumumannya langsung? Jadi tanggal 27 wawancara, 28 tuh udah tahu dapat email. Iya. Gitu. Jadi kalau yang beasiswa dari kampus di UK itu banyak sekali kampus yang memberikan itu ya Mas? Atau cuma beberapa kampus saja? Untuk yang PhD? Sepertinya sih setahu saya kebanyakan kampus mereka memang menyediakan skema PhD studentship. Oke. Betul, tapi ya memang ada kuotanya. Dan itu berbeda-beda ya untuk scholarship amount-nya setiap kampusnya? Setiap kampus biasanya standar sih. Oh, standar ya? Standar. Udah standar. Tapi apakah kayak sekarang nih Mas Romi kan udah
ngajar juga, di samping ngajar juga, ngajar undergrad ya di HWI. Nah itu apakah itu tertulis juga di dalam, misalkan ada kan student contract dalam scholarship gitu, bahwa saya kasih amount segini, kamu nanti doing research sama ngajar gitu? Ada, jadi memang di kontraknya sudah ada kewajiban kayak kamu ngajar berapa jam, kamu bantu kayak di kegiatan di departemen berapa jam. Seperti itu kontraknya. Jadi seperti itu sudah tertulis jelas ya kontraknya. Sudah tertulis jelas. Cuma ya kayak tiket pesawat, kayak asuransi, itu visa itu bayar sendiri. Oke. Tiket, asuransi, visa bayar sendiri. Jadi cuma memberikan living cost per bulan gitu ya mereka ya. Iya, sama tuition fee-nya gratis. Sama tuition fee gratis. Kurang lebih seperti itu. Selama 3 tahun biasanya durasi yang dikasih. Kalau lebih misalkan 4 tahun gitu Mas. Lebih itu kita nggak bisa sih. Kita cuma jatahnya 3 tahun. Kalaupun kita misalnya lebih ya berarti kita tinggal minta aja kerjaan tambahan di departemen biar kita bisa tetap hidup. Di sini. Biar bisa tetap hidup di sini. Biar bisa tetap hidup, betul. Itu luar biasa banget ya. Tapi suka dukanya PhD itu apa Mas? Kalau menurut Mas, dalam arti kayak dukanya kayak research-nya benar-benar sulit atau seperti apa gitu? Suka dukanya. Kalau jujur sih lebih banyak dukanya ketimbang sukanya. Makanya ini bukannya mau menakut-nakuti, tapi kalau memang mau PhD itu benar-benar harus matang sih. Apalagi kalau misalnya viewernya video ini itu adalah akademisi, maka ya benar-benar ya wajib sih buat PhD. Tapi kalau emang pekerjaannya bukan akademisi ya perlu pikir ulang. Karena PhD itu apa ya istilahnya ya? Itu kita riset 3 tahun. Itu sebenarnya membosankan sih. Betul. Karena kegiatan kita cuma ya baca, nulis ya. Kalau emang bukan passionnya baca nulis ya itu bosan banget. Baca, nulis, belajar ya. Kayak gitu kan istilahnya. Dukanya apa ya kalau PhD ya? Kalau PhD di tempat yang jauh itu ya dukanya ya jauh dari keluarga sih. Pertama homesick itu saya juga merasakan itu. Homesick, iya betul. Apalagi saat winter. Itu benar-benar ya malamnya panjang, terus siangnya tuh bentar. Jadi kayak jam 8 pagi itu matahari terbit, jam 4 sore itu udah terbenam. Jadi ya benar banget, kayak bentar banget. Tapi ya enaknya kalau buat puasa sih, kalau winter itu. Buat nebus puasa, winter buat nyaur puasa. Nah itu kadang ya mental health sih. Mental health issue ya. Kayak misalnya ya winter blues biasanya kayak ya orang kalau musim dingin tuh lebih gampang gloomy sih. Terus kayak rentan banget sedih ngerasain. Mungkin Mas Niki ngerasain juga ya. Betul, ngerasain kok Mas. Iya, jadi awal-awal saya datang ke sini ya saya kena winter blues, mental health. Karena saya kaget kayak cepet banget di sini hari gelap. Terus juga dingin, kayak semacam shock dengan suhunya. Saya datang juga waktu itu, saya nggak kenal siapa-siapa. Jadi saya benar-benar saya ngerasa itu sendirian, hidup sendirian banget. Apalagi waktu itu saya tinggal sama flatmate ya. Flatmate-nya tuh ya yang luar biasa ya Mas. Ya benar-benar ya nggak cocok banget sama flatmate itu. Jadi ya benar-benar ngaruh ke mental health saya sih waktu itu. Jadi emang harus siap aja mentalnya kalau memang mau lanjut PhD keluar. Karena ya yang dipikirin juga bukan cuma jalan-jalan ya. Memang ada sisi sukanya di PhD itu ada jalan-jalannya. Karena ketika kita conference, kita itu jalan-jalan dibiayai sama kampus. Untuk conference, untuk presentasi, training. Biasanya ada pendanaan dari kampus sih. Terus ya itu sih mental aja yang disiapin. Terus mental terutama yang kedua ya hubungan dengan supervisor sih. Harus dijaga ya. Harus dijaga karena kadang ya kita nggak bisa ngontrol supervisor kita. Betul. Yang bisa kita kontrol itu cuma diri sendiri kita sih. Sendiri, betul. Ya misal supervisornya kita itu lambat, responnya lelet. Karena ya katakanlah ya supervisor kita kan profesor UK pasti sibuk lah kerjaannya banyak. Nah nggak cuma kita aja yang
apa ya istilahnya ditandangin gitu loh. Iya, yang dikerjain bukan cuma kita aja. Bukan cuma kita aja. Nah, ya kalau saya sih untuk mensiasati hal seperti itu ya kita harus bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kalau kita cuma mengandalkan supervisor kita ya kita nggak berprogres. Betul. Jadi benar ya apa ya istilahnya ya PhD itu benar-benar self learning. Bagaimana kita itu bisa berinisiatif. Oke. Jadi ya yang pertama memang mental yang disiapkan. Yang kedua adalah ya inisiatif. Kita harus punya inisiatif sendiri ya. Betul. Kalau males-malesan ya nggak selesai. Iya, itu juga salah satu challenge sih karena PhD itu kan nggak kayak kuliah master atau S1 yang ada mata kuliahnya, terus harus ujian kapan, itu kan jelas timeline-nya. Ada assignment buat nilai. Okay. Itu jelas. Nah, PhD ini nggak ada kayak penilaian spesifik. Nggak ada ya Mas ya? Nggak ada, paling cuma review tahunan aja, kayak presentasi, proposal kamu itu sejauh apa progresnya. Okay. Kayak ya penilaiannya sih tidak sejelas master atau S1 sih. Timeline-nya juga nggak jelas, jadi benar-benar apa ya istilahnya ya kita harus independen juga sih. Harus independen emang ya. Betul. Harus independen. Oke, jadi apa sih kalau menurut Mas itu apa yang benar-benar harus dipikirin misalkan, aku mau PhD, aku mau kerja aja gitu. Antara dua jalan ini untuk yang mau ke PhD itu apa titik apa yang harus benar-benar dipikirkan? Kayak misalkan, aku mau PhD aja, aku suka baca, kan tadi Mas bilang suka baca, suka nulis, terus aku suka research gitu. Gimana kalau menurut Mas? Apa yang perlu maksudnya yang benar-benar memberikan impact buat kita bahwa kita harus percaya diri buat ngambil PhD gitu. Apa ya? Kalau kasusnya bukan akademisi ya. Kalau akademisi kan memang harus sih. Emang kebanyakan dituntut kan. Emang dituntut karena emang tuntutan karir ya. Kalau bukan akademisi ya perlu direnungkan juga setelah PhD ini ingin bekerja sebagai apa. Lebih tepatnya seperti itu. Kalau memang bukan karena tuntutan kantor atau tuntutan kerjaan lo ya. Ya. Itu enggak ya. Enggak ya. Karena PhD butuh waktu lama 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Ya. Sementara kalau enggak PhD 3 sampai 4 tahun itu bisa apa ya kalau misalnya kerja di perusahaan udah naik level ya, udah stratanya udah naik level, stratanya udah tinggi, jabatannya udah naik itu. Jadi kalau PhD itu nggak jelas, dalam arti nggak sejelas master dan S1 gitu Mas ya? Betul. Oke, jadi kalau master S1 kan ada tugas, ada ujian gitu. Berarti kalau PhD setiap hari gitu cuma baca jurnal gitu, writing gitu ya? Iya, most of the time seperti itu sih. Most of the time kayak gitu ya? Most of the time ya. Di samping kerjaan lain ya kayak ngajar ya. Iya betul, ikut seminar mingguan kalau di kampus. Atau ikut training lah. Kadang ya conference atau seminar untuk memaparkan hasil riset kita. Jadi sebisa mungkin kita harus improve diri kita sendiri gitu Mas ya. Betul, itu lebih most of the time kayak gitu ya. Lebih ke self improvement sih sebenarnya. Oke. Mas punya teman nggak dalam arti yang PhD di negara lain gitu kayak di Eropa lain? Ada kan pastinya? Ada. Nah, itu kalau dibandingin di UK gitu, kayak gimana? Apakah pressure-nya lebih kuat yang di UK? Karena saya juga merasakan pressure-nya juga lebih kuat daripada teman-teman saya Erasmus yang di negara lain kayak di Portugal gitu. Mereka itu kayak lebih santai jalan-jalan ke Granada, kemana. Kalau di UK, pressure-nya emang benar-benar kuat sih kalau master gitu. Kalau PhD gimana Mas? Betul sih, kalau PhD ini memang pressure-nya lumayan kalau di UK karena memang standarnya tinggi. Iya, standarnya dalam artian dalam nulis itu juga tinggi karena ya memang bahasanya kan. Memang kita nulisnya bahasa Inggris ya, asal bahasanya kan di situ standarnya tinggi. Terutama UK ini tergolong maju sih dalam hal akademik. Betul ya. Kadang kalau kita lelet lihat teman-teman kita kok udah pada pinter-pinter, udah pada jauh belajarnya Kak. Ya, semakin kita belajar itu semakin kita semakin kita merasa kalau ilmu kita itu kecil. Iya. Kita
Ibaratnya tuh kayak ya kita ikan kecil yang dilepas di kolam besar istilahnya. Kalau biar bisa berkembang caranya seperti apa. betul. Nah, kalau compare tuh beberapa negara di Eropa, kalau misalnya di Belanda. Nah, kalau di UK ini setelah kita selesai nama doctoral thesis nih, kita ngumpulin tesis kita, hanya ada 2 penguji, internal examiner sama external examiner. Dari kampus lain? Internal examiner tuh dari kampus kita, selain supervisor, dan external examiner itu dari kampus lain. Kayak misalkan kalau di sini dari University of Glasgow gitu Mas ya? Iya, eksternal tuh kurang lebih seperti itu. Nah, kita nanti sidang di depan 2 orang itu tadi. Ya topiknya tentang ya tesis kita lah. Iya, pendadaran lah istilahnya. Iya. Tapi kalau untuk di negara misalnya Belanda, itu tuh pengujinya itu nggak cuma 2, kadang itu satu panel gitu sih. Satu panel banyak orang gitu. Satu panel banyak orang, nggak 8 orang. Tapi pressure-nya beda ya Mas, dalam arti ketika proses kita kayak dari start awal PhD sampai Mas sekarang dibandingin sama Belanda gitu, apakah berbeda gitu pressure? Apakah mereka lebih santai gitu Mas? Oh, sepertinya sama semua sih. Sama semua S3. Ya? Iya. Okay. Mungkin pressure-nya gini sih, kalau di UK kita nggak ada kewajiban untuk mempublish penelitian kita ke jurnal. Tapi untuk beberapa... Nggak ada pressure ya? Nggak ada. Okay. Beberapa kampus di Eropa mungkin ya mewajibkan mahasiswanya untuk publish di jurnal. Asia tuh terutama tuh. Itu sering diminta untuk publish ke jurnal. Ya mungkin untuk naikin ranking universitasnya kan ya. Kalau di sini nggak ada tuntutan itu Mas ya? Sejauh ini tidak ada sih. Cuma kita ya disunahkan aja sih. Disunahkan. Ya, sebisa mungkin gitu ya. Kalau publish diterima ya alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa. Cuma katanya kalau bisa publish itu nanti akan membantu dalam sidang FIFA sih. Sidang akhir. Sidang akhirnya dibantu gitu. Agak diringankan gitu kayaknya. Betul. Ya, mungkin selama ini kan udah kenal banyak orang gitu Mas ya. Betul. Oke, selama di Edinburgh ini orang yang unik-unik kayak saya gitu, kayak Mas Vio sama teman-teman yang lain. Nah, Mas pasti juga punya pengalaman yang, maksudnya punya teman-teman dari luar negeri juga ya. Nah itu kan pasti juga pengalaman yang sangat luar biasa juga buat Mas kan ya. Nah, kira-kira nih orang-orang luar negeri dibandingin sama orang-orang Indonesia itu ketika Mas PhD, apakah Mas di pressure untuk bekerja secara individual gitu, atau ada teman-teman yang kolega yang membantu dalam arti aku lagi research ini nih, nanti coba dong bantu aku, kan researchmu tentang itu, kolaborasi gitu. Kalau di Indonesia kan nggak tahu juga kalau PhD gimana gitu. Kalau menurut Mas gimana? Orang-orang sini itu umumnya mereka individualistik sih, kayak mereka nggak begitu peduli dengan urusan orang. Oh gitu. Iya. Okay. Tapi mereka helpful kalau kitanya sendiri yang aktif. Oh. Iya betul. Kalau mau kitanya minta tolong sama mereka gitu ya. Betul. Mereka helpful ke kita. Mereka helpful. Kita harus yang inisiatif dan aktif sih. Okay. Kalau ke ya orang-orang sini sih, atau sama international student yang lain. Oke, jadi kayak gitu ya Mas ya. Betul. Jadi berat banget sih, dalam arti PhD juga berat dan kita harus benar-benar kerja sendiri kan ya. Iya, most of the time memang kerja sendiri sih. Dalam arti kan kalau dia researchnya dalam bidang yang kita butuh gitu, bisa kolaborasi kan tapi. Bisa. Oke, bisa. Kolaborasi memungkinkan selama ada dananya. Nah, ada dananya. Selama ada dana, itu mungkin. Tapi research Mas didanai kan, dalam arti dananya di luar living cost itu kan, atau kayak tidak sih, kebetulan riset saya ini memang data sekunder yang udah ada. Data sekunder data setnya, jadi saya tinggal olah aja sih. Oke. Tapi untuk kebanyakan misalkan di bidang teknik gitu ya, PhD bidang teknik ada kan Mas siapa? Mas Jackson ya yang di HWU ya. Nah itu beliau didanai kan ya Mas? Atau seperti apa? Oh beliau itu LPDP sih. Skemanya beda, saya kurang tahu juga. Oke. Tapi sepertinya mungkin itu ambil dari living allowance-nya sih. Oh ambil dari living allowance. Iya. Gitu ya. Sepertinya sih, atau mungkin bisa apply grant lain. Iya ada grant lain, grant project lain gitu ya. Iya bisa. Oke, kalau judul apa
temanya Mas apa? Temanya PhD-nya Mas? Tema saya sih secara umum tentang ekonomi keluarga sih. Ekonomi Tentang keluarga. isu-isu dalam ekonomi keluarga. Oke. Semisal peran ibu terhadap gizi anak. Misalnya seperti itu. Apakah ibu yang memiliki bargaining power di rumah tangga yang kuat itu cenderung memiliki anak yang nutrisinya bagus. Oh, jadi itu memberikan impact gitu ya ke anaknya, nutrisinya bagus atau enggak? Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi datanya udah ada gitu ya Mas? Datanya sudah ada. Selanjutnya nih kita ke research proposal ya. Nah, apa sih yang membuat research proposal kita menarik gitu menurut Mas Romi? Yang biar beda dari yang lain, saingan-saingan kita. Research proposal yang menarik itu intinya bisa menyampaikan kalau ide kita itu memberi kontribusi baik secara akademik maupun secara kebijakan. Kalau secara kebijakan ini yang dalam konteks ilmu sosial ya. Oke. Berarti kalau di bidang teknik misalkan berarti aplikatif dan memberikan impact gitu ya buat masyarakat luas gitu ya. Betul. Oke, sekarang tetap di research proposal kita lebih membahas isinya gitu ya Mas ya. Nah, apa sih bagian-bagian dari research proposal yang perlu kita tulis gitu untuk apply? Yang pertama itu background sih. Jadi background ide kita itu apa, itu harus disampaikan dengan jelas dan terstruktur. Jelas dan struktur, oke. Background, terus ya research question atau research objektif kita. Itu nggak usah banyak-banyak, satu aja itu cukup asalkan jelas. Satu boleh ya Mas? Satu aja? Satu boleh, asalkan itu ya jelas. Dan setelah research question atau research objektif itu, kita cerita apa sih yang membuat riset kita itu berbeda dengan penelitian sebelumnya atau penelitian dengan topik serupa yang lain. Nah, apa ya istilahnya research gap ya? Ya, research gap-nya itu di-identify dengan jelas. Nah, setelah itu baru research contribution. Research contribution itu ya secara akademik dan juga secara kebijakan. Secara kebijakan yang seperti dibilang tadi ya. Iya, kalau misalnya ada metodologi, itu akan lebih bagus lagi untuk point plus research proposal. Dan juga dataset itu juga perlu sih. Kayak kalau misalnya di ilmu sosial nih datanya itu kamu bakalan gimana dapetinnya, apakah data sekunder atau data primer ataukah data kualitatif yang harus melalui wawancara. Nah, itu bisa diekspos lebih sih. Oke, itu wajib juga ya dataset ya. Dataset wajib kalau untuk yang ilmu sosial. Karena itu bakal jadi tolok ukur juga sih. Apakah research ini visible bisa dikerjakan dalam jangka waktu 3-4 tahun. Kalau idenya bagus tapi datanya ternyata nggak ada, itu kan berarti kan nggak visible buat dikerjakan kan? Iya, betul. Nih tips nih buat menulis research proposal yang bagus dari Mas Romi. Gimana buat teman-teman? Research proposal yang bagus itu kalau saya harus ada standarnya. Jadi saya minta contoh proposal riset teman saya yang sudah lolos pendanaan PhD. Nah, dari situ saya ikuti struktur penulisannya seperti apa. Nanti saya konsultasikan juga dengan kolega yang lain untuk membaca research proposal saya. Biasanya ya maksimal research proposal kan cuma 5 halaman, jadi nggak butuh waktu banyak lah untuk membaca 5 halaman. Udah termasuk referensi juga sih, jadi nggak makan waktu banyak gitu. Jadi harus direview sama kolega, sama orang lain dan diberi masukan. Ini nih yang kurang dari researchmu nanti kayak gitu ya Mas? Betul, iya. Oke, dan juga harus ada patokan kayak misalkan research proposal orang lain dibuat contoh gitu ya. Betul, yang penting harus ada contoh patokan. Nanti kita kembangin sendiri. Dan selama ini bimbingan kan online ya Mas selama pandemi ya. Dan sebelumnya kan offline. Nah, itu
lebih enak yang mana, offline atau online, dan impact-nya seperti apa nih ke research-nya Mas Romi? Sebenarnya offline atau online itu sama aja sih, Iya, tergantung dengan apakah supervisor kita itu sudah membaca draft kita atau belum, dan Oh, apakah kita sudah siap atau ada bahan yang dibicarakan saat meeting. oke. Gitu. Jadi offline atau online itu bagi saya sama aja. Yang Mhm. penting dari kedua belah pihak sama-sama siap untuk apa yang perlu dibicarakan. Siap, Mm, kayak gitu ya Mas ya. betul. Tapi lebih lebih seringan yang mana? Online atau pas waktu online atau pas waktu offline? Kalau sebelum pandemi ya offline, Heeh. tapi ya saat pandemi itu online sih. Jangka waktunya maksudnya 1 bulan sekali Oh, gitu? frekuensinya ya. Ya, frekuensinya. Jadi kalau waktu offline itu dulu malah nggak begitu teratur sih. Oh, oke. Ya bisa sebulan sekali. Sebulan sekali itu syarat yang diminta oleh kampus, harus menghadap supervisor sebulan sekali dan Minimal ya? minimal, dan harus ada form yang dengan tanda tangan supervisor. Oh. Kalau dulu, tapi ya semenjak online itu, apalagi kan saya sudah memasuki tahun akhir nih, tahun kritis. Nah itu lebih sering sih, Kak, seminggu sekali Oh. gitu. Seminggu sekali ya Mas ya? Betul. Mantap. Oke. Jadi mungkin pesan dan kesan buat teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri gitu, biar Mm-mm. mereka tetap semangat buat ngejar cita-cita mereka, buat kayak kita nih, Mm-mm. gitu Mas. Intinya ya persiapkan semuanya aja sih dengan sebaik-baiknya. Mhm. Skor bahasa Inggrisnya, J, kalau untuk S2, J, kalau untuk S3 dipersiapkan proposal risetnya. J. Terus ya cari informasi sebanyak mungkin. Bisa dari internet kan udah banyak nih, tinggal pinter-pinter aja nyortirnya. Mhm. Terus ya cari info dari uh, teman mungkin atau kenalan yang sudah kuliah ke luar negeri sebelumnya. Mhm. Ambil ilmu kayak aktif lah, itu kembali ke kitanya untuk terus aktif dan inisiatif Mhm. gitu sih. Dan juga be persistent ya Mas ya, harus Iya, tetap dan gigih harus gitu ya. persisten sih, karena ketika kita mendaftar beasiswa ke luar negeri, entah itu S2, S3, ya kita harus siap bersaing dengan kandidat lain Betul, yang yang sama baiknya atau bisa jadi lebih baik dari lebih kita. luar biasa dari kita, Iya, betul. lebih baik dari kita. Jadi ya harus siap dengan penolakan-penolakan. Iya, udah biasa ya Mas ya? Udah biasa kok. Iya. Udah biasa betul. Mm-mm. Oke, mungkin sekian ya buat video kali ini. Mm-mm. Dan matur nuwun sangat Mas Romi. Sama-sama. Nanti bulan Januari kan aku pindah dari Edinburgh dan belum tentu ketemu orang kayak Mas Romi. Mm-mm. Karena udah ngerasa kayak keluarga kan, punya keluarga di Mm-mm. Edinburgh itu. Mm-mm. Punya PPI gitu kan, Mm-mm. orang-orang yang luar biasa. Apalagi Mas Romi bisa bahasa Jawa sama Mas Romi itu udah nikmat yang sangat luar biasa buat kami berdua. Betul, support system itu perlu ketika sudah di luar dan jauh dari keluarga. Betul, ini salah satunya. Mm-mm. Saling membantu ketika Betul. membutuhkan gitu. Oke, terima kasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bunyikan loncengnya ya. Oke, jangan lupa. Mm-mm. Nanti kita ketemu di podcast selanjutnya. Matur nuwun sangat Mas Ya, Romi. sama-sama. Nanti ketemu mungkin di Jogja atau di Malang setelah kita Atau di sama-sama. Norway mungkin. Amin, main-main ke Norway. Atau di Norway. Ya, menikmati salju, kita main ski. Matur nuwun sangat. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.